Kira kita akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selamat pagi. Semangat Halo pagi untuk kita Kang. semuanya. Luar biasa, semangat pagi. Coach Yusuf Hidayat ya yang sudah hadir di Ya, sini halo. akan menemani kita teman-teman Pastinya. semuanya. Sobat Pandemix Podcast ya, sobat Ruberman semuanya yang senantiasa juga nanti menonton video ini atau mengikuti secara live juga di Facebook saya. Dan mudah-mudahan hari ini kita semuanya senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya Amin, kita amin. senantiasa di dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang luar biasa dan tentunya kita bisa menebar manfaat dan menebar semangat di setiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ya sebelum kita mulai kita ngobrol nanti dengan Coach Yusuf, alangkah lebih baiknya juga kita doakan ya untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, eh, barangkali masih lagi isolasi mandiri atau bahkan lagi kurang fit, mudah-mudahan senantiasa disehatkan kembali dan bisa ceria kembali dan tentunya bisa menebar manfaat kembali. Mudah-mudahan semua itu cepat sehat, semuanya tetap menjaga protokol kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di hari Sabtu pagi yang luar biasa nih, cuaca hari ini cerah berawan ya di Ciputat. Nah, di Tangerang gimana Mas Yusuf di sana? Cuaca. Alhamdulillah cerah sekali. Wah, Coach cerah Fikar. ya. Mudah-mudahan ini adalah secerah harapan dan secerah semangat Amin. kita juga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya di hari Sabtu pagi ini kita mau ngobrolin apa sih? Wah, nah ya sudah ada di sini sudah ada hari ini nih sudah ada materi kita nih. Namanya adalah Fun Active Learning. Nah, nanti kita akan langsung sharing, kita akan ngobrol bareng dengan Coach Yusuf. Nah, tapi apa sih tuh fun active learning? Nah, nanti kita akan gali bareng-bareng, kita akan ngobrol bareng tentang fun active learning. Nah, ini Coach Yusuf ini adalah senior saya. Wah, ini guru saya. Wah, nanti kita akan kulik bareng-bareng ya. Nah, biar lebih mengenal dekat dengan Coach Yusuf, boleh dong memperkenalkan diri. Silakan Coach. Oke, terima kasih Coach Fikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandemic Waalaikumsalam. Podcast yang luar biasa. Di pagi hari yang cerah ini bersyukur kepada Allah. Ya Alhamdulillah kita semoga diberikan kesehatan, diberikan keamanan, kenyamanan ya di tengah situasi yang insya Allah kita terus masih berharap dan berdoa kita tetap diberikan keselamatan ya. Amin. Dan tentunya juga salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Coach Fikar, izinkan perkenalkan dan teman-teman juga semua, nama saya Yusuf, ya, Yusuf Hidayat lengkapnya. Jadi Yusuf itu adalah sebuah doa Kang Fikar. Yes. Jadi Yusuf itu kalau nggak salah seperti nama seorang nabi ya. Iya, yang Artinya ganteng ya. apa nih Kang Fikar? Nabi yang ganteng ya. Oh, amin, amin, menjadi doa ya, menjadi doa kita Amin. semua karena semua nama adalah sebuah doa yang baik. Dan saya juga Amin. mendoakan teman-teman juga dalam kondisi yang baik. Uh, saya tinggal di Tiga Raksa Tangerang di Kabupaten Tangerang tepatnya ya. Dan saat ini aktivitas saya adalah saya banyak sharing nih Kang dan banyak membantu bagaimana baik orang tua, guru ataupun anak belajar baca tulis Al-Quran ataupun Latin itu dengan cara yang menyenangkan, dengan sebuah tools ataupun alat peraga edukasi yang memiliki nama Lamfaber, Fun Active Learning Tool. Ya, jadi selain itu juga aktivitasnya mengisi beberapa pelatihan yang ya saat ini lebih banyak online ya tentang motivasi dan pengembangan diri. Itu Kang Fikar sebagai pengenalan. Yes, nah ini kan luar biasa ya. Nah ini pastinya akan masuk banget dan akan ngena banget kalau kita ngomongin tadi tentang fun active learning. Ini karena kita langsung ngobrol sama salah satu ahlinya nih. Nah kira-kira nih kalau sekarang kan karena lagi-lagi ya karena dengan tantangan yang luar biasa di era pandemi ini yang seharusnya kemarin sudah ada wacana bahwa bulan Juli ini di tahun ajaran baru ini kita semua ya dari mulai jenjang pendidikan paling bawah TK sampai yang paling atas
itu kan sudah ada wacana tadinya mau offline ya, langsung luring. Offline. Nah, ternyata kan dengan adanya pelonjakan dan lain-lain, artinya kita juga harus menyesuaikan kembali dengan beberapa peraturan, di mana kemungkinan besarnya dan hampir dipastikan karena sudah minggu depan masuk di ajaran baru, itu kan kita akan masuk ke daring kembali nih. Nah, ini kan sangat diperlukan nih Coach. Gimana caranya sesi belajar secara daring ini tetap bisa fun, tetap bisa seru dan tetap bisa menarik. Nah, boleh dong kita dengarkan nih kira-kira kita harus ngapain sih agar ke depan nih untuk belajar tetap menarik dan tentunya esensi dari belajarnya akan tetap didapatkan oleh si pembelajar-pembelajar ini atau murid-murid. Silakan Coach. Oke, baik, terima kasih Coach Fikar dan teman-teman semuanya. Izin saya sharing pengalaman. Jadi semua orang adalah guru, jadi kita bisa belajar dari siapapun dan dimanapun ya. Baik, menarik sekali apa yang ditanyakan Kang Fikar atau Coach Fikar pagi hari ini. Tapi sebelumnya juga sebenarnya saya sangat tertarik banget ya. Terima kasih ini sebelum ini Coach diundang di Fun Day Mix Podcast ya. Yes. Wow, itu keren banget sih. Kita ada di musim pandemi, tapi sekarang kita ada di acara Fun Day Mix. Wah, fun Yes, itu betul. menyenangkan ya, Coach ya. Yap. Fun Day, hari-hari yang menyenangkan. Mix apa nih? Dicampur-campur Ya, apa gimana? dicampur-campur dong. Semua semua kegiatan kita gimana caranya tetap bisa kita mix dengan baik Ya, dan menjadikan sesuatu yang fun. baik, baik. Oke, ini keren banget acaranya. Semoga Allah memberikan keberkahan dan menjadikan jalan ilmu buat kita semua dan tentunya amal jariah menjadi buat teman-teman yang sudah memberikan fasilitas kegiatan pagi hari ini. Amin. Nah, Coach, berbicara tentang pandemi sekarang, subhanallah udah hampir menjelang 2 tahun ya kita mengalami situasi yang luar biasa dan ini sangat merubah kita dari setiap sendi kehidupan kita. Entah itu dalam bekerja, entah kita dalam beraktivitas, kita belanja, sampai pun dengan bagaimana kita belajar dan mengajar. Nah, Coach Fikar izinkan saya sharing ya. Jadi terkait dengan situasi seperti ini, yuk tetap kita memiliki satu motivasi dan semangat dulu nih untuk terus bisa beradaptasi dan berinovasi tentunya. Karena kalau kita tidak punya dua semangat tadi, tetap tidak punya motivasi dan juga tidak punya kemauan untuk beradaptasi, wah masya Allah ini tentu tantangannya akan sangat berat sekali. Nah, Ya, ya betul. ngomong-ngomong tentang fun active learning, sebenarnya ini adalah sebuah semangat bagaimana Coach Fikar, ini ada sebuah rumusan nih Coach Fikar. Yap. Sebuah rumusan yang mungkin menurut saya ini menjadi salah satu spirit ya. Untuk menghadirkan suasana yang menyenangkan, belajar yang menyenangkan, yang aktif dan menyenangkan adalah salah satunya adalah bagaimana kita mengetahui cara belajar anak. Oke, bagaimana cara belajar anak, maka begitulah cara mengajar kita. Iya, iya. Ini satu yang perlu digarisbawahi dulu, Coach. Karena, yuk sekarang kita kembali nih ke situasi yang kita sedang jalani saat ini. Interaksi anak-anak ataupun kita yang bekerja pun sekarang lebih banyak bersentuhan dengan dunia gadget. Maka dunia digitalisasi ini adalah sesuatu yang sudah tidak bisa bendung lagi nih, artinya ini memang sudah masuk ke era digital, era modern begitu Coach. Ya. Saya juga waktu ini sedikit cerita juga nih Coach, pengalaman waktu awal merintis Lampabet ini alat yang sebenarnya kita desain, kita promosikan dengan cara offline training. Jadi kita tidak menjual produknya, tapi sebenarnya value dari alat ini bisa tersampaikan kalau kita buat pelatihannya, buat sesi offline-nya begitu. Nah, qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal, ternyata pandemi gitu ya. Saya selesai produksi di bulan Februari, kita mau start, kemudian langsung lockdown sampai sekarang. Nah, jadi
ini kita berbicara mindset. Sekarang saya juga bertemu dengan teman-teman ataupun juga sempat di awal saya juga merasakan yang sama, coach. Ini bingung. Ini gimana caranya? Ya, kita tetap harus beraktivitas, kita harus bekerja. Ya, apalagi kita sebagai apa ya, yang berkecimpung dalam dunia edukasi, pelatihan, training, mengajar dan lain-lainnya, ini butuh sekali nih cara-cara ataupun way out bagaimana kita tetap bisa menyampaikan sebuah pembelajaran ataupun pelatihan itu dengan cara yang menyenangkan. Jadi masa pandemi ini ternyata mengajak kita, menarik kita ke dunia baru, yaitu dunia digital nih, coach. Dunia modern. Nah, saya melihat sekarang, ya saya case-nya adalah anak-anak lah, anak-anak saya di rumah gitu ya. Sekarang memang aktivitas belajarnya yang dulu kalau kita sekolah itu dilarang membawa HP, sekarang sekolahnya ada di HP, coach. Iya, benar. Iya, dulu anak-anak nggak boleh bawa HP, tapi sekarang sekolahnya ada di HP. Sekarang PR-nya ada di HP, aktivitasnya ada di HP, Masya Allah, digital semuanya. Nah, ini merubah banyak hal. Jadi sekarang itu, bahkan yang saya juga evaluasi ini di diri saya dan tim saya juga, dan juga melihat teman-teman coach, banyak sekarang yang ada adalah pelajaran ataupun sesi mengajar offline itu dipindahkan plug-plug gitu ya di online. Nah, padahal sebenarnya banyak hal yang perlu sedikit dimodifikasi agar tetap bagaimana bisa membangun interest, bangun attention, desire, dan semangatnya para audiens begitu. Nah, jadi pandemi ternyata mengajak kita untuk harus lebih smart, lebih membuka diri, dan lebih dekat dengan digitalisasi. Ini artinya membawa kita ke era modernisasi nih, coach. Jadi bisa jadi ini sekarang bukan anak nih yang sulit belajar, tapi jangan-jangan kita sebagai orang tua ataupun guru ataupun trainer belum mampu menyesuaikan dengan gaya belajar anak saat ini. Iya, Gitu. betul. Nah, ini keren banget kan, ada podcast kayak begini kan. Dulu mah nggak ada nih, coach. Nah, Betul, coach. Coach Fikar, coba deh sekarang kita lihat yuk aktivitas kita saat ini di era modern learning seperti ini ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke namanya modern learning. Coba perhatikan berapa menit sekali kita mendapatkan notifikasi. Iya, hampir. Entah itu dari sosial Iya. media, entah itu dari apapun itu ya. Artinya apa? Sekarang tingkat durasi konsentrasi anak itu jauh lebih mudah distract ya, mudah terpecah konsentrasinya. Kemudian ciri-ciri sekarang cara belajar di modern learning itu selain sekarang tidak dalam durasi yang lama ataupun pendek-pendek. Nah, ini mereka ini sekarang hidup dengan gaya mobilitas yang sangat tinggi sekali. Mereka sekarang bisa belajar dimanapun. Sekarang nggak zamannya lagi harus datang ke kelas yang ngumpul, pertemuan ataupun meeting ataupun training ataupun yang lain. Nah, sekarang ini semua sudah bisa diwakili oleh digital. Ya, mobilitas tinggi, tidak mau terikat, coach. Jadi sekarang yang apapun bebas dilakukan gitu, secara merdeka begitu ya. Nah, yang unik lagi nih, ada beberapa karakter modern learner adalah mereka itu sekarang belajar on demand. Maksudnya apa sih? Sekarang itu ilmu itu sangat terbuka sekali, banyak sekali yang bisa bisa dipelajari, bisa didapatkan informasi secara gratis, Masya Allah. Ini luar biasa. Mereka sekarang itu hanya tertarik dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau dulu ada pepatah sebelum belajar kosongkan dulu pikiran kita, coach. Itu kayaknya agak bergeser nih, coach. Karena sekarang anak-anak sekarang ataupun orang-orang sekarang di era modern learning ini itu semua sudah banyak nih informasinya. Knowledge-nya sudah banyak banget nih. Nah, hanya tinggal bagaimana nih tantangannya kita sebagai guru ataupun pengajar bisa memberikan arah, memberikan navigasi, memberikan map. Ini loh yang perlu kalian belajar. Misalkan nih mau belajar tentang memasak, coach.
Oke, kamu suka memasak, Mak? Iya, ini oke, ini ada websitenya, ini ada YouTube-nya, silakan pelajari. Kamu mau belajar apa? Mau belajar kue, belajar bikin makanan yang lainnya. Nah, itu yang bisa kita fasilitasi karena ini sangat mudah sekali. Jadi kalau boleh saya garis bawahi bahwa ternyata kita harus bisa mengerti, ya, seperti tadi yang saya katakan, bagaimana anak belajar, itulah cara guru mengajar saat ini. Nah, ini yang menjadi tantangan kita saat ini, Coach Rika. Yes, yes, yes. Ini menarik nih. Ada bahasan tentang modern learner. Berarti kalau ada modern learner, artinya ada tradisional learner dong. Dan itu mungkin yang sebelumnya sudah kita pernah lalui, Coach. Iya, Ya iya, kan? iya. Kita biasa dulu kalau meeting harus ketemu, sekarang sudah bisa difasilitasi dengan Zoom ataupun Google Meet, begitu ya. Iya, Kita iya. harus ikut pelatihan berapa hari di mana begitu. Nah, sekarang ini sudah informasi sekarang banyak sekali. Ya, sudah banyak source yang bisa didapatkan. Nah, ini salah satu shifting perubahan dari eh, cara ataupun desain belajar, Coach. Oke, Belajar oke. nggak hanya dari buku, sekarang dari video, ya, sekarang kemudian dari website, dari portal, dari artikel-artikel begitu. Nah, kemudian pasti akan jadi ada tantangan baru lagi nih coach. Misalnya kalau orang tuanya itu adalah generasi-generasi ya milenial gitu ya, artinya mungkin enggak terlalu gaptek lah ya, cepat juga bisa belajar. Oh ini ada Zoom, oh harus si anak harus di downloadkan aplikasi A, aplikasi B. Nah misalnya nih, kemudian si orang tua ini juga gaptek, harus ngapain dong coach? Ya, oke. Okay. Pertama perlu kita tanamkan dulu, Coach, dalam mindset kita, dalam jiwa kita bahwa proses belajar adalah juga sebagai tanggung jawab terbesar utama keluarga ya, ataupun orang tua ya, ataupun seorang guru gitu ya. Itu artinya peran itu juga tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain. Hmm. Jadi menurut saya yang pertama jika memungkinkan ada waktu, ada peran yang bisa dibagi misalkan dalam keluarga setelah dikoordinasikan ya, yuk kita belajar gitu, belajar. Saya pun dulu nggak akan, saya juga sangat gaptek coach. Ya, ini dulu apa sih, apa Zoom ini gitu dulu, ini apa Google Meet, gimana bikin segala macam. Nah ini akhirnya sekarang kan dipaksa oleh keadaan dan akhirnya kita mau berubah. Artinya yuk tetap kita punya spirit untuk belajar, never all to learn. Jadi apapun kita belajar apapun gitu. Katanya belajar itu dari apa ya coach? Dari lahir sampai dari buayan sampai ke liang lahat. Nah yang Iya, iya. kedua, ya bisa jadi kalau sekarang nih coach, saya mencari komunitas-komunitas yang bisa memberikan energi positif nih, baik buat anak-anak ataupun juga buat saya, gitu. Karena di komunitas juga sekarang nih lagi banyak nih hal-hal yang bisa, misalkan, nah ini sekali lagi based on demand ya, ini based on ketertarikannya apa. Sekarang anak-anak lagi tertarik dunia fotografi, ya udah ini ada komunitas fotografi. Nah itu mereka tuh asik tuh ngumpul di sana, ngulik di sana, walaupun nggak ketemuan coach, tapi juga bisa menggunakan media. Saya misalkan sekarang karena lagi pandemi ini lagi tertarik dengan dunia terapi. Nah masya Allah, saya juga coba masuk ke dunia terapi. Oh belajar bagaimana sih membuat diri lebih sehat lagi, lebih kuat, bagaimana supaya meningkatkan imun, tidak gampang sakit begitu ya. Nah itu juga mencari menjadi salah satu solusi bagaimana mencari sebuah mentor ataupun komunitas yang bisa membantu proses pembelajaran kita. Tapi yang paling penting di sini adalah, nah kita harus bisa memberikan roadmap-nya dulu nih coach. Ya, Karena ya. ilmu ini begitu banyak, informasi ini banyak banget. Kadang kita ini bingung, saking banyak ilmu yang kita pelajari, kita bingung nih untuk apa dan mau kemana. Nah itulah peran kita sebagai guru ataupun orang tua menjadi fasilitator untuk anak-anak. Kamu mau belajar apa? Oke. Mungkin kalau saya nih coach ya, saya membagi ilmu itu ada ilmu yang basic yang wajib, ada juga ilmu yang sebagai tambahan. Yang wajibnya misalkan nih coach, harus bisa mengaji. Ya,
Walaupun dulu karena sebelum pandemi ngajinya itu harus kumpul-kumpul, nah sekarang ini beberapa keterbatasan akhirnya ngajinya secara virtual, ya belajar ngaji, pokoknya tentang agama ya coach, belajar membaca Quran, kemudian belajar tentang sholat, bagi tentang wudhu dan lain-lainnya. Nah kalau ilmu-ilmu yang lain, nah kalau saya sih ilmu yang wajib itu kalau bisa kita nih sebagai orang tua yang ambil peran di situ, ataupun juga kalau kita belum mampu ya sudah, berarti harus cari mentor ataupun gurunya. Nah kalau yang lain-lain ya saya biasanya tadi mencari mentor ataupun mencari komunitas. Saya sekarang lebih tertarik ke komunitas nih coach. Sekarang aksesnya gampang banget. Mau belajar makan ada komunitas tentang kuliner. Ada mau bisnis, wah macam-macam tuh ada komunitasnya. Nah di situ bisa belajar tuh. Nah, tapi di situ anak harus diberikan panduan, roadmap-nya, supaya nanti tetap arahnya bisa dicapai begitu. Nah, itu coach. Yes, oke oke oke. Ini menarik ya. Tadi ya tentang modern learner, traditional learner, kemudian tadi ternyata kita juga harus mengikuti ya on demand karena tadi modern learner itu mereka belajar sesuai dengan kayaknya pengen belajar A, pengen belajar B. Nah, tinggal kitanya ya harus punya roadmap sebagai pengajar, sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita harus juga mengikuti. Nah, tapi misalnya nih kalau kita dari sudut pandang guru misalnya nih coach, dari sudut pandang guru. Nah, kalau guru itu kan dia sudah punya semacam apa ya, panduan selama satu jangka waktu belajar gitu kan. Nah, berarti kan gimana caranya nih si guru ini untuk dengan target satu satu semester misalnya, satu semester mereka akan belajar A, B, C, D, E misalnya. Nah, kemudian gimana caranya untuk mengolah si A, B, C, D, E ini jadi fun active learning tuh diolahnya kayak gimana ya coach? Kalau kita sudut pandangnya adalah seorang pendidik di sebuah lembaga pendidikan gitu. Ya, Coach Fikar, dalam teori belajar ada yang namanya teori minat. Oh, Bagaimana teori mana? membangkitkan minat. Jadi belajar itu bisa dari dua hal. Pertama dia minat itu bisa tumbuh dari dalam diri ataupun juga dari luar terinstall. Ya syukur-syukur sudah ada minat dari dalam. Ya, jadi siswa itu nanti akan belajar ini akan lebih bersemangat. Tapi kalau tidak ada berarti minatnya harus dibangkitkan. Jadi pertanyaannya bagaimana nih dengan kurikulum dan lain. Sebenarnya kurikulum apapun kita ini kan target ya, target itu harus tercapai gitu ya. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, tapi apakah sekarang dengan situasi yang seperti ini nih target itu masih relevan? Dengan sekian banyak sekali lagi nih ya, kita lihat salah satu ciri-ciri yang ini ada teori dari penelitian dari Bersih nih 2015 tentang modern learner. Sekarang cara belajar anak sekarang itu pendek-pendek. Bahkan kalau yang sifatnya virtual seperti ini nih, ini memang kan banyak yang mengeluhkan nggak ada engagement, nggak ada beda kalau offline gitu. Kita bisa melihat langsung interaksi. Mostly memang virtual learning seperti ini tuh lebih banyak kepada sifat informatif sebenarnya. Tapi sekarang juga sudah mulai banyak nih ada teknologi-teknologi yang membuat engagementnya juga semakin tinggi. Nah, ini Coach Fikar nih, jagonya nih. Rubberman nih, mantap banget nih. Saya juga pernah kita kolaborasi ya dalam sebuah pesantren kilat itu keren banget itu. Bikin outbound tapi activity virtual, tapi secara virtual ya. Sunlab virtual. Nah, jadi kalau saya lihat sebenarnya ini sekarang lebih bagaimana caranya menyampaikan aja sih coach. Nah, tapi perlu diukur kembali apakah dari sekian banyak materi yang mau disampaikan itu relevan nggak dengan situasi seperti ini, dengan kondisi yang sekarang keterbatasan ya, artinya monitoringnya, kemudian juga mungkin karena sifatnya virtual, jadi ini lebih kepada lebih informatif gitu. Nah, harus ada follow up selanjutnya nih. Jadi memang nggak boleh dengan satu cara. Nah, ini tantangan kreativitasnya nih kita sebagai seorang guru ataupun orang tua.
Iya, iya, iya. Jadi Saya memang kasih contoh deh coach. ah, Contoh. Jadi eh, Lamfabet ini lahir dari sebuah ketertarikan dari antusias kita. Jadi ada ada sahabat kita, ada sahabat saya juga dan sahabat kita ini Coach Fikar ya, yang namanya Sokriza ya, yang kemarin sempat mengisi di sesi awal. Ini adalah beliau adalah founder gitu. Beliau adalah founder dari Lamfabet. Beliau adalah seorang guru ngaji yang biasa membawa jemaah haji, bawa jemaah umroh, mengisi di corporate dan lain-lain. Nah ini uh, ingin mencari sebuah cara inovasi bagaimana belajar mengaji ini supaya lebih asik dan menyenangkan gitu. Kalau sebelumnya kita belajar ngaji dengan sebuah apa ya yang lebih familiar dengan sebuah pendekatan metode namanya misalkan metode Iqra gitu ya. Ada Umi, ada Baghdadi, ada lain-lainnya begitu. Nah, ini kan media belajarnya lebih banyak menggunakan media apa ya, buku begitu ya, ada bukunya. Nah, Lamfabet lahir ingin memberikan sebuah cara baru bagaimana belajar baca tulis Al-Quran dengan cara yang menyenangkan. Yang hmm, tadi coach, bagaimana membangkitkan minat belajar itu terutama untuk anak-anak ya, untuk anak-anak ini sebenarnya tidak untuk anak-anak tapi untuk orang dewasa pun juga bisa begitu. Tapi kalau kita konteks belajar anak-anak, bagaimana kita membangunkan minat belajar anak-anak untuk mengaji saat ini? Wah, masya Allah coach, harus apa namanya ekstra banget nih kita. Pertama, cara ngajarnya udah ya mungkin masih bisa relevan dengan cara yang dulu, tapi sekarang kita harus berubah, harus shifting, cari cara yang lebih menarik. Kita menggunakan konsep namanya bermain sambil belajar, coach. oke. Apa bedanya belajar sambil bermain, bermain sambil belajar? Gitu. Ya. Karena kita lihat kita ingin mulai sesuatu dengan yang paling mudah dan paling menyenangkan. Jadi psikologi si anak kalau dia sudah menyenangi sesuatu, insya Allah dia akan tertarik untuk mendalami dan menjadi expert di bidang itu gitu. Nah, cara belajar ngaji yang Lamfabet ingin apa namanya berikan kepada para orang tua ataupun guru adalah ternyata bermain sambil belajar pun juga bisa nih kita terapkan dalam belajar apa mengaji, mengenal huruf hijaiyah, mengenal apa baca tulis Al-Qur'an begitu. Mm-mm. Jadi Lamfabet adalah Fun Active Learning Tool, sebuah alat peraga edukasi yang ingin memberikan bantuan secara apa ya? Bagaimana anak bisa lebih aktif dan fun pada saat belajar mengaji. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya caranya coach, sekarang ini kita belajar bagaimana delivery message-nya, delivery materinya ataupun pembelajarannya yang harus kita kreatif bisa kita buat begitu. Oke, oke, oke. Walaupun sebenarnya juga toolsnya nggak harus Lampa-Bit juga ya. Nggak harus Artinya lama juga, bisa betul. bisa kita kreasikan sesuai dengan temanya. Kalau Lampa-Bit tadi kan kita belajar belajar tentang huruf hijaiyah, belajar tentang huruf abjad kan ya. Kan ada juga versi Mengenal yang huruf hijaiyah abjad dan ya. abjad betul. Tapi bisa juga kalau misalnya kita memang lagi mau belajarnya tentang pengetahuan alam, belajar tentang matematika, itu pun kita bisa create menjadi sebuah pembelajaran yang fun gitu ya. Yes, Misalnya, bisa kalau banget coach. karena saya membayangkan gini sih coach, kalau waktu masih offline gitu kan apa namanya ya, kita bisa bikin belajarnya di luar ruangan. Ayo kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan, kita akan keluar kelas gitu kan kalau waktu lagi offline. Nah sekarang kan tantangannya adalah guru atau pendidik atau bahkan kita sebagai orang tua, kita mau ngasih taunya gimana ya. Karena kita harus ada pembatasan, nggak boleh ke taman dulu, nggak boleh ini dulu. Nah artinya tadi kita bisa belajar dengan media-media yang lain, katakanlah kita dengan mencari video gitu kan ya, di video-video tentang tumbuh-tumbuhan, atau barangkali kalau kita misalnya sebagai pengajar atau guru ketika mengajarnya tadi lewat Google Meet atau dengan Zoom seperti ini, kita juga bisa siapkan kali ya satu cuplikan-cuplikan video yang bisa kita share screenkan ke anak-anak. Kita belajar, oke ini loh ada sebuah film menarik tentang tumbuhan A, atau tadi tentang hewan
apa gitu. Itu juga akan lebih seru. Tapi memang berarti yang saya garis bawahi tadi coach ya, selain tadi anak juga punya cara tersendiri untuk belajar, ini juga sebagai tantangan kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua juga harus ikut belajar ya coach. Wah, benar sekali coach. Jadi, nah ini saya kalau berbicara tentang fun active learning ya coach, fun itu kan menyenangkan. Yap. Jadi, oh sorry, saya harus pasang baterai ternyata nih kayaknya. Oke, oke, oke. Sebentar coach. Oke. Oke, ya. Jadi Coach Fikar dan teman-teman semua, bagaimana menghadirkan suasana belajar yang fun active learning? Jadi bicara fun active learning, fun itu adalah energi, Coach. Kita nggak mungkin bisa memberikan kebahagiaan kalau kita sendiri nggak bahagia. Benar, Kita mau benar. ngajar nih, mau memberi keceriaan kepada anak, tapi hati kita, pikiran kita sedang ruwet gitu, Coach. Itu, wah, nggak tahu ya kalau dia sangat terlatih untuk uh, theatrical skill gitu ya, wah itu bisa tuh. Tapi kalau nggak terbiasa itu biasanya kelihatan tuh raut mukanya. Ya ayah lagi kenapa, kalau lagi kok nggak semangat itu kelihatan banget. Jadi itu harus dimulai dari diri dulu coach. Fun, ya. Jadi kita harus bahagia dulu, kita harus menyenangi, ya, menyenangi apa yang kita mau ajarkan, apa yang kita sedang pelajari. Nah itu nanti energi itu akan bisa dirasakan tuh sama anak didik kita. Ya, ya, ya. Berbicara fun, berbicara energi, itu adalah berbicara niat, coach. Ya, Yap. niat, inner. Jadi apa namanya, from inside to outside, dari dalam keluar. Jadi sudah otomatis nih kita akan menjadi role model yang kuat ketika kita juga bisa memberikan energi yang positif. Kita senang matematika, pasti insya Allah anak-anaknya juga kemungkinan besar bisa senang juga, walaupun nanti banyak sekali apa namanya keminatannya begitu ya. Tapi setidaknya kalau orang tuanya itu punya energi yang luar biasa yang berkelimpahan, insya Allah tuh anak itu akan merasakan begitu. Jadi mulai dulu dari energi yang baik, niat yang baik, sehingga itu bisa menularkan rasa semangat, rasa antusias, dan apa namanya, kemauan untuk belajar. Nah, terus jangan lupa, sudah ada semangat, sudah ada niat baiknya. Nah, sekarang kita masuk nih ke teori yang kedua yang aktif. Aktif itu apa? Nah, sekarang dengan apalagi dengan situasi pandemi sekarang ini, kita bagaimana mengambil perhatian, attention, ya get attention itu harus melibatkan. Contoh coach. Nah, ini dalam kita punya nanti saya akan praktek beberapa teori ya belajar mengaji dengan pertama dengan mengenal huruf, kemudian juga nanti bagaimana cara menghafal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan cara cepat sekaligus langsung dengan artinya. Okay. Nah di situ harus sering-sering melibatkan, ya, ajak anak untuk melihat, memperhatikan, mensimulasikan dan terlibat dalam apa namanya dalam aktivitas itu. Jadi jangan jadikan mereka hanya sebagai objek informasi. Ini prinsipnya apa namanya Coach Fikar nih, experiential learning ya. Yep. Ya, anak diajak mengalami dulu, kemudian kita ajak mereka untuk apa namanya memahami makna dari aktivitas yang dilakukannya begitu. Ya, setuju. Ada fun, aktif, dan yang terakhir learning. Sekali lagi nih learning. Learning itu apa sih coach? Kita kan sering banget dengar nih kata learning, belajar. Iya, Learning iya. itu apa sih? Learning itu adalah change. Learning adalah sama dengan perubahan. Perubahan ini didapatkan akibat dari latihan yang terus-menerus. Begitu. Jadi nggak mungkin kita sekali belajar, dua kali belajar langsung bisa menjadi ahli. Bahkan ada teorinya nih, untuk menjadi seorang yang ahli di satu bidang itu harus melampaui 10.000 jam deliberate practice namanya. Latihan terus-menerus, tapi juga bertingkat. Bukan mengulangi aktivitas yang sama berkali-kali. Begitu. Jadi
spiritnya. Fun active learning itu kita mulai dulu dari semangat, antusias kita, kemudian juga cara-cara yang mengajak mereka menjadi objek pembelajaran, ya, melibatkan mereka untuk bergerak, mengambil. Nah, ini kan nanti masuknya ke metode ya coach ya, metode Betul, belajar betul. ya. Jadi sebenarnya bagaimana murid belajar itulah cara guru mengajar. Nanti di situ adalah caranya metode belajar, pendekatan metode belajar. Metode belajar apa yang paling bagus? Wah, pertanyaannya keren banget nih. Metode apa yang paling efektif nih? Yang paling bagus? Apakah menggunakan experiential learning? Apakah menggunakan collaborative learning? Apakah menggunakan fun active learning? Wah, ya, sangat tergantung situasionalnya. Contoh gini coach, kalau anak ada sebuah pendekatan belajar yang namanya lecturing, ceramah. Oke. Wah, menurut sebagian orang metode ini adalah metode yang membosankan, betul ya coach? Betul. Oke, tapi coba kita lihat coach. Dulu saya pernah punya pengalaman pergi ke Darut Tauhid, datang ke tempat pengajiannya Agim. Wah, itu saya sangat menikmati sekali tuh ceramah Agim tuh. Padahal itu metodenya adalah ceramah coach. Iya, benar. Bahkan saya bisa kaget dan surprise kalau tiba-tiba pakai collaborative learning gitu ataupun pakai fun active learning gitu Agim. Iya, iya, iya. Gitu ya. Karena apa? Pada saat itu kita sedang menyiapkan diri untuk mendengarkan tausiah. Nah, berarti ada situasi tertentu. Jadi situasi tertentu kita menggunakan pendekatan tertentu. Sebaliknya coach, pagi-pagi anak-anak jam 7, jam 8 siap mau sekolah nih, habis sarapan semangat. Wah, ini kira-kira metode apa yang paling cocok kita pakai nih pagi-pagi ini? Bisa active learning, ya bisa collaborative learning. Artinya apa? Semangatnya masih ada, antusiasnya ada gitu ya. Jangan, misalkan nih, saat-saat kita mau tidur, lagi ngumpul sama anak-anak, itu kita pakai tuh metode active learning. Wah, itu nggak cocok. Udah Jadi capek metode ya. paling cocok malah ya bercerita gitu. Kita storytelling gitu, bercerita. Anak-anak dengar, duduk, diem. Justru kita minta anak-anak jangan terlalu banyak bergerak gitu. Ya, sambil menunggu dia tidur kita cerita. Nah, itu bagaimana kemampuan kita membawakan sebuah cerita. Nah, jadi kita harus lihat juga situasi tengah hari. Tengah hari ini kira-kira pendekatan apa yang paling cocok. Nah, ini yang namanya design learning, desain belajar yang kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Jadi semua metode bagus, semua metode itu keren ketika kita bisa menempatkan pada situasi yang paling tepat. Nah, ini contohnya begitu, coach. Setuju ya. Tadi berarti memang tadi ya, selain tadi ada banyak sekali metode dan cara tentunya, itu balik lagi adalah how to-nya ya. How to-nya. How to-nya. Dan Kalau sekarang belajar how to, coach, yang paling ya, menarik. bener, how to-nya. Kalau how to-nya sudah benar, mau pakai metode apa aja juga pasti akan efektif ya. Efektif, Iya. insya Allah. Iya, nanti kita udah tahu ilmunya, udah tahu metodenya, tapi how to-nya bingung gimana ya, dan kapan ya tepatnya, malah nggak efektif ya, sayang ya. Betul. Iya. Nah, Gimana Coach? salah satu juga coach, salah satu yang tadi nih ada sebuah aktivitas yang bisa merangkai spirit tadi ya, spirit bagaimana membangun yang menyenangkan, keaktifan dan ada aktivitas belajar itu adalah kita menggunakan alat bantu ataupun media belajar tadi. Itu salah satu cara bagaimana kita bisa membuat anak-anak ataupun orang belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Gitu. Nah, salah satu contohnya kalau kita bisa menggunakan bahasa tubuh ya. Kalau kita kan diajarin itu dalam public speaking itu bisa menggunakan bahasa tubuh sebagai alat bantu belajar ataupun kita menggunakan alat-alat lainnya. Nah, kita ini juga memudahkan sekali nih untuk memudahkan anak fokus, memudahkan anak untuk ada unsur menyenangkan dalam belajar adalah menggunakan alat peraga. Iya. Gitu. Dan alat peraga juga bisa apa aja ya yang ada di apa aja, kita, yang ada di rumah. Tergantung konteksnya ya. Betul. Konteksnya.
Nah, jadi coach, kalau boleh sedikit sharing nih tentang Lamfabet. Jadi, Lamfabet ini apa sih? Lamfabet ini nama brand. Itu dari huruf dua kata coach, Lamfabet. Dari huruf lam. Lam. Kenapa namanya lam? Lamfabet. Jadi, Lamfabet ini sebuah cara belajar dimulai dari sesuatu yang mudah sekali diingat ataupun diucapkan oleh anak-anak. Lam itu adalah salah satu kata ataupun huruf yang mudah diucapkan coach. Lala, Lili, Lulu, anak-anak kecil kan bisa ya. Iya. Gitu. Lala, Lili, Lulu. Nah, selain itu juga, yuk kita ada ini nih, ada misi bahwa saatnya orang tua hadir ya, hadir di keluarga, apalagi di masa di kita mungkin banyak, ada juga yang bekerja keluar tapi juga lebih banyak di rumah. Nah, ini kebersamaan di rumah ini menjadi lebih bermakna coach. Saya sempat di ini juga nih, sempat tertampar juga nih, ada teman yang mengatakan gini, Mas Yusuf, ini Lamfabet ini sebenarnya bisa memberikan kesempatan orang tua untuk mendapatkan amal jariah dari anak-anaknya. Maksudnya gimana Pak? Ya iya, kita mengajarkan nih duduk dengan anak-anak sambil bermain ya. Kita mengenalkan huruf alif, ba, ta, kemudian nanti mereka bisa sampai bisa keahlian meningkat, bisa membaca, kemudian bisa membaca Al-Quran. Masya Allah, Gus. Itu jariah orang tua yang akan didapatkan seumur hidupnya, bahkan sampai dia nanti sudah tidak ada lagi, Coach. Jangan sampai orang tua kehilangan momentum mendapatkan amal jariah karena amal jariahnya diambil oleh gurunya semua. Oh iya, Masya Allah. Gitu. Nah, dan lebih menarik ini coach, ini ada data nih, riset dari PT IKI itu coach, yang dekat kampus kita UIN itu. IKI ya. IKI. Nah, itu 60-70% masyarakat Indonesia itu buta aksara Al-Qur'an coach. Belum bisa membaca Al-Qur'an, Masya Allah. Bahkan jemaah haji pun juga di atas 60%, bahkan sampai 70% juga banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. So, menurut saya ini adalah sebuah ladang amal ya, selain juga bisa ladang kita berkarir, bekerja, berprofesi, tapi ini juga ada semangat dakwah yang kita ingin bagikan kepada teman-teman semuanya begitu. Bahwa apapun metodenya, apapun caranya, sekarang kita ada satu misi bagaimana bisa menghadirkan Al-Quran sebagai hadiah terbaik untuk anak-anak kita. Gitu. Setuju. Soalnya kadang juga kita gitu ya kayak saya lah gitu ya, kadang juga merasa sudahlah kan udah ngaji sama ustadzahnya, udah sama ustadznya ngaji gitu. Kadang nggak kepikiran juga ya kapan kita mau ngajarin anak kita abata dari awal kan ya. Karena apalagi nih dengan momentum hampir 2 tahun ini kita sering di rumah, sering berinteraksi bersama, itu momentum banget sebenarnya ya kalau kita ngajarin langsung. Ayo nak kita langsung belajar nih. Alif, ini yang kayak gini namanya ba, yang hurufnya seperti ini namanya ta, yang hurufnya seperti ini namanya sa. Wah, itu emang kita banget nih, jadi ada engagement antar anak, engagement antar keluarga gitu, itu seru tuh ya. Betul coach, betul. Jadi ini apalagi ada spirit bahwa Nabi pernah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian adalah siapa yang mengajarkan belajar Al-Qur'an, mengajarkannya coach. Masya Allah. Ini kan bukan sesuatu yang sederhana kalau kita bisa memaknai dan menjiwainya begitu ya. Jadi ya Allah, saya juga baru tersadar bahwa ya semoga kita banyak bisa mengumpulkan ladang amal jariah nih. Dan jangan lupa dari orang terdekat kita gitu, anak-anak kita, ya orang tua kita, dan coach, tidak hanya anak-anak loh, Masya Allah. Ini juga saya ngobrol dengan teman-teman begitu ya, banyak
para eksekutif, ya banyak orang-orang yang bekerja di sana tuh sudah berpuluh-puluh tahun, ahli di bidang itu, bekerja di bidang ini, tapi belum memiliki kemampuan bagaimana membaca Al-Quran. Iya, Nah, iya, ini kan iya, benar, sebenarnya benar, menjadi sebuah PR juga ya. benar. Nah, Ya, ini menjadi ya semoga dengan adanya pandemic podcast ini bisa berbagi sharing pengalaman sekali lagi dari kami untuk yuk sama-sama kita bisa menjadi jalan amal dan menjadi jalan ilmu untuk bisa menghadirkan Al-Quran kepada keluarga kita tercinta gitu. amin, 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 amin. Ya Scott Kajang juga kalau lagi ketemu salah satu trainer gitu ya, salah satu trainer yang memang dia juga ustadz yang ngajarin private ngaji. Saya kaget waktu itu coach. Yang dia ajar itu adalah profesional-profesional yang wah tadi owner-owner perusahaan, direktur ini, direktur itu. Saya kaget, ah serius Pak, saya bilang, serius Tad. Ya bener Mas, ngapain saya bohong? Terus ngajarinnya gimana? Ya khusus kita sewa satu ruangan gitu yang kita ketemuan di mana gitu di sebuah hotel atau di tempat meeting mana yang kita khususkan satu ruangan dia belajar dan di belajarnya ya tadi mulai dari huruf paling awal harus diketahui dari alif bata masya Allah dan ada sampai dia harus bisa baca Al-Quran karena dia semakin kesini dia semakin tahu bahwa ya pentingnya dan dia merasa bahwa kok saya sudah mendapatkan semuanya, karir sudah dapat, semuanya sudah didapat lah. Tapi ketika ayo dong disuruh baca Quran gitu, kayak baca Al-Quran sama cucunya, terus dia gelagapan nggak bisa. Wah Allah itu kata dia, itu menjadi titik balik. Akhirnya tadi banyak orang yang memang ya barangkali karena tadinya waktu mudanya atau waktu kecilnya juga belum sempat belajar atau barangkali lupa waktu itu ya misalnya saking senangnya berkarir dan lain-lain ternyata di akhir-akhir usia senjanya gitu dia baru mau belajar tapi so far itu jadi sebuah tamparan keras sih buat saya pribadi gitu ya jangan sampai saya anak-anak saya cucu-cucu saya nanti juga apa seperti itu gitu jadi jangan sampai kita pengennya ya dari sedini mungkin ya seawal mungkin anak-anak kita tuh harus benar-benar kita kenalkan dengan tadi huruf-huruf hijaiyah huruf-huruf Al-Quran karena ya panduan kita hidup nantinya juga kan ya Al-Quran itu sendiri kan ya coach kalau kita Betul nggak bisa coach, betul. bacanya Masya Allah mau apa kita ya mudah-mudahan kita dihindari yang kayak gitu-gitu ya Betul betul coach. Jadi pada intinya coach, saya juga baru sadar bahwa ternyata ada ilmu wajib nih. Padahal sebenarnya kita tahu ya dari dulu. Ada ilmu-ilmu wajib yang itu mau apapun keahlian kita, ilmu kita, tapi harus ada fondasi yang kuat. Nah, ilmu-ilmu agama itu menjadi salah satu yang menjadi basic kita semuanya. Nah, salah satunya adalah baca Al-Quran gitu. Jadi ini menjadi spirit juga sih, spirit kami juga nih di Lampabet ini ingin berbagi kebaikan juga bahwa yang belajar pun ini juga nggak hanya anak-anak tapi juga para orang-orang tua, coach. Karena mereka mungkin malu ya, mungkin karena aduh, adik kan ada juga yang aduh, saya baru mau belajar alif bata nih, belajar mungkin kalau dengan metode lain baru ikro basic gitu ya, baru ikro 1, kedua kan malu gitu ya mau belajar. Nah ini insya Allah bisa dibantu dengan alat ini gitu, bisa belajar mandiri. Karena selama bisa membaca huruf Latin, ya mengenal alfabet A, B, C, D, insya Allah juga mudah belajar mengenal huruf Arabiknya, gitu. Karena nanti ada panduannya tuh. Gitu. bener ya artinya memang lagi-lagi kita diingatkan ya kita sebagai orang tua kita sebagai pendidik gitu ya artinya ya kita harus tetap dan harus belajar ya coach nggak boleh kita berhenti ya. Bahwa bahkan malah ada satu apa ya kutipan gitu ya kutipan uh, guru yang berhenti belajar dia akan hilang hak untuk mengajar gitu ya saya pernah mendengar kayak gitu tuh guru yang dia berhenti belajar maka dia akan kehilangan hak untuk mengajar karena dia udah berhenti belajar Masya gitu. Allah. Oh ya kita sebagai orang tua kita sebagai guru ya harus tetap belajar karena kita akan mengajarkan sesuatu kan jadi apapun itu ya kita harus selalu belajar harus tetap develop gitu kita mendevelop seseorang kita juga harus mendevelop diri sendiri
ada satu kutipan juga tadi, develop people, develop yourself. Wah, kalau kita mau mendevelop seseorang, ya kita juga harus mendevelop kita juga dong. Jangan sampai udah ilmu saya segini aja, di merasa bahwa ilmu saya sudah cukup. Wah, saya tidak memerlukan ilmu yang lain itu. Itu kayaknya udah sombong banget ya. Betul, betul, betul. Intinya jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Iya, Masya iya, Allah, iya. kalau kita berhenti belajar berarti sudah stop juga tuh kita tuh. Ya kan tadi Dua. akan nyambungnya tadi ya, kita sudah diingatkan sama Rasul kita kan, belajarlah dari eh, kita lahir sampai akhir hayat tadi kan ya. Sorry coach, agak kurang jelas. Ya, nyambungnya dengan hadisnya Nabi kan, kita disuruh belajar dari mulai kita Lahir. masih kecil ya, dari lahir sampai akhir hayat kan. Sampai liang lahat kita harus selalu belajar Betul, kan. betul. Betul, 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 betul. Nah, eh, ini ada fakta menarik juga nih coach. Gimana gimana gimana? Fakta menarik itu karena saya ya setelah berkecimpung dengan alfabet, ini ada satu fakta menarik. Banyak orang yang hafal. Contoh nih, pada saat kita sholat kita sering membaca surat Al-Fatihah, betul ya coach? Ini adalah salah satu surat yang wajib nih. Kalau kita nggak baca Al-Fatihah ini kita nggak sah loh sholatnya. Iya, rukun ya. Rukun, ya. Kita baca nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah kita mengerti dan paham arti dari ayat yang barusan kita baca? Banyak yang hafal, tapi belum tentu semua orang itu tahu coach artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin banyak sekarang yang usianya sudah 60 tahun, 70 tahun yang sering mengucapkan surat Al-Fatihah tapi sampai sekarang juga belum bisa memahami artinya. Nah, ini kan ini menjadi harusnya menjadi suatu warning. Apa yang kita baca itu, kita mengerti nggak sih apa yang kita baca itu gitu. Wah, ini saya juga sempat merenung juga nih coach. Jadi merenung dalam artian, iya harus belajar lagi nih. Surat Al-Fatihah yang menjadi wajib. Kenapa sih kok kita harus menghafal surat Al-Fatihah? Kemudian ini dibaca dalam sholat, pasti ada sesuatu yang penting di balik itu semua. Ya. Wah, ini bicaranya belum apa? Ini kita belum bicara tafsir nih. Artinya dulu deh gitu. Nah, saya alhamdulillah, maksudnya dengan ada teknik-teknik cara-cara yang juga bisa memudahkan kita menghafal. Ya, bahkan orang teman-teman yang mungkin baru belajar, ya, ini dengan metode talaki namanya coach, metode talaki. Ini salah satu metode yang menurut saya fun, active learning sekali dalam bagaimana menghafal Al-Quran. Mendengarkan, mengikuti. Nah, coba ya coach, kita berlatih ya. Siap, yuk. Kita berlatih ya. Kita baca surat yang sering kita baca nih. Surat An-Nas. Ya. An-Nas artinya apa coach? Anas, manusia. Manusia. Nah, ya. Yuk, mungkin nanti teman-teman juga bisa ngikutin ya. Nah, jadi syaratnya ada 2 nih coach. Syarat belajarnya. Yang satu, lantangkan suara dan gunakan gerakan tangan. Itu 2. Lantangkan suara dan menggunakan gerakan tangan. Ya. Kita belajar dulu nih dari ayat pertama surat An-Nas. A'udzu. Ayo coach. A'udzu. Ya. A'udzu. Oke ya, sekarang artinya. Katakanlah. Ya. Katakanlah. A'udzu. Aku berlindung. Nah, ini gerakannya seperti aku ingin berlindung gitu ya.
Nah, kalau tadi kul ini seperti orang Bicara. berbicara. Kul. Kul a'udzu, Kul a'udzu. katakanlah aku berlindung, Katakanlah aku berlindung. birabbi, Birabbi. kita sambil menunjuk ke atas, ya, Birabbi. birabbi annas. Anas. Ini gerakan seperti mengusap kepala anak-anak ataupun kepala manusia. Oke. Nah, birabbi menunjuk coach. Ya, coba ya. Kita ulang. Qul a'udzu. Kul a'udzu. Katakanlah aku berlindung. Katakanlah aku berlindung. Birabbin nas. Birabbin nas. Kepada Tuhan manusia. Kepada Tuhan manusia. Nah, coba Coach Fikar, apa arti a'udzu? Berlindung. Iya, aku berlindung. Apa arti birabbi? Kepada Tuhan. Nah, apa arti annas? Manusia. Masya Allah. Nah, itu coach. Jadi Ya. saya pernah gitu ya kumpulin anak-anak nih di rumah ngaji. Coba siapa yang hafal surat Al-Falaq? Semua hafal. Saya tanya, siapa yang tahu artinya? Belum ada yang tahu. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kita dipertemukan dengan banyak sekali ya, sekali lagi banyak sekali metode-metode, tapi apa namanya yang bisa memberi apa mempermudah kita bagaimana belajar, membaca, menghafal Al-Quran sekaligus dengan maknanya, masya Allah. Nah, Ya. salah satunya Berarti juga nih di Lamfabet kita juga kerjasama dengan sebuah lembaga Al-Quran yang kita sama-sama kolaborasi nih coach untuk bagaimana apa ya kita mengkampanye menghafal semudah tersenyum gitu. menghafal semudah tersenyum ya. Ya, menghafal semudah tersenyum. Jadi kita naik satu step setelah kita hafal, kita juga mengetahui apa yang kita baca ataupun apa yang kita hafal begitu coach. Ya. Kalau tadi modelnya seperti tadi tuh ya, itu fun active learning banget sih memang. Tadi aktifnya ya karena bergerak kan, aktif. Bergerak. Learningnya tadi kita belajar dengan menghayati makna atau arti dari apa yang kita baca kan. Kul Dan ini a'udzu birabbin nas. Oh, itu kan ada gerakannya. Secara ini iya juga coach. Motoriknya, dilatih ya coach ya. betul. Melibatkan tadi kata aktif itu adalah melibatkan ya. Betul. Nah ini yang luar biasanya nih coach. Dengan metode seperti ini, insya Allah nih hafalnya permanen coach. Karena ternyata gerakan ini terinspirasi atau metode ini terinspirasi dari ayat di surat Yasin coach. Ada apa namanya? Ada hari di mana mulut akan dikunci dan tangan-tangan kalian dan kaki nanti yang akan berbicara coach. Oh iya. Ada itu, insya Allah ya. Itu diambil Jadi, dari situ ya, terinspirasinya gitu ya. Karena inspirasi. kita nggak boleh Salah satu ngomong terinspirasi lagi ya. dari mulut itu nggak bisa bicara coach. Jadi saya Ngomong nih nanti semuanya nih ya. betul. Jadi nanti ini bisa nanti coach bisa dibolak-balik, nanti dari belakang ke depan, bahkan coba apa artinya Anas. Iya. Yeah. Mereka tuh udah hafal aja tuh. Udah hafal. Jadi bagaimana ternyata memori itu tidak hanya ada di kepala tapi juga ada di seluruh tubuh kita. Begitu. Ini bisa menyimpan memori. Wah, iya. Karena kalau saya bilang, coba ini artinya apa nih Coach Fikar? Berlindung. Apa bahasa apa ayatnya? A'udzu. Kalau ini apa Coach? Kul. Artinya? Katakanlah. Masya Allah. Nah, Iya.
Gitu Coach Fikar. Jadi Wah, iya keren. ya semangat kita untuk terus belajar, sekali lagi belajar dan belajar gitu. Belajar dari siapapun dan dimanapun. Setuju Coach, setuju Coach. Oh, tadi kan berarti kalau metode tadi itu namanya metode talaki ya tadi. Metode kauni namanya Coach. Oh, kauni. Ya, tapi dengan cara talaki. Oh, oke. Kauni dengan metode talaki. Oke, oke. Yes, yes, yes. Nah, nanti buat teman-teman nih yang nonton, boleh juga nanti di searching ya metode tadi, metode kauni dan metode talaki tadi seperti apa. Atau kalau nanti mau langsung belajar sama Coach Yusuf juga nanti tinggal calling-calling saja nih, langsung DM. Nah, Wah, nanti boleh bisa. nambahin sedikit lagi nggak Coach? Oh, boleh, 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 boleh. Kita sudah hafal, sudah tahu Oke. artinya. Lebih expand lagi kita menuliskannya Coach. Oke. Nah, contohnya begini Coach. Nah, saya akan menggunakan, nah ini nih, saya akan contohkan. Ini namanya Taco Alphabet. Ya, nih Oh kalau iya, iya, teman-teman iya. baru melihat ya, udah ini banyak banget ya, ada 40 kotak nih. Ini apa? Ini saya ambil ya contoh sini. Jadi ini bisa dicopot-copot seperti ini. Ini adalah sebuah kotak yang berisi huruf-huruf hijaiyah. Contohnya saya ambil contoh satu ini dia. Tadi namanya lam. Nah ini. Buka kelihatan? Ya. Ya, lam. Ya. Jadi ini bentuknya kotak. Sorry, ini ya, terlalu kotak. Ini ada huruf. Nah, di sini kita di alfabet kita juga bisa sekali. Jadi ada tahap membaca, menghafal sekaligus menuliskan langsung nih. Aktivitas itu bisa terangkum dalam satu aktivitas. Contoh ya, kita akan menulis kata Muhammadun. Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad. Oke. Saya yakin anak-anak sering mendengar, bahkan sering kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi belum semua bisa menuliskannya. Nah, sekarang kita latihan bagaimana cara menulis. Nah, cara menulis ke depan nih Coach, ini sekali tentang inovasi ya. Menulis itu nanti ke depan tidak hanya lagi menggunakan pencil and paper ataupun pen and paper, tapi menulis dengan berbagai macam cara. Salah satunya menggunakan media belajar ini. Oke, saya akan menuliskan kata Muhammad ya. Oke, pertama saya ambil huruf Muhammad itu, coba Coach, Muhammad itu terdiri dari huruf apa aja Coach? Mim. Karena Coach Fikar sudah bisa membaca Al-Quran dan mengerti huruf hijaiyah, pastinya lebih mudah nih, coba. Iya, mim, ha, mim, dal. Oke ya. Mim yang pertama, kemudian ada huruf H, ini dia huruf H. Oke. Kemudian saya gabungkan dulu ya, tadi ada mim, ada H. Bentar. Nah ini mim, H. Kemudian apa lagi Coach? Mim ya? Mim lagi. Mim lagi. Ini saya. Dan satu lagi huruf dal. Dal. Huruf dal. Nah, ini. Nah, ini ada mim, ada H, ada mim, ada dal. Oke. Ini namanya huruf asli, Coach. Huruf asli. Jadi kita mengenalkan yang mana anak ada huruf mim, huruf H, ada huruf mim, dan huruf dal. Nah, ini huruf ini belum nyambung nih. Belum kita tulis sesuai dengan kaidah penulisan sambungnya. Nah, sekarang kita bisa juga nih menyambungnya. Caranya dengan apa? Oke, saya mau izin berdiri untuk memudahkan. Oke, sekarang ini cara dengan kita putar ya. Ya. Kita putar. Oh, saya di sini. Mim. Yang ini ya. Kita cari dulu mim yang depan. Kemudian kita cari mim yang tengah. Kemudian mim yang tengah. Dan yang terakhir huruf dal. Nah, semoga aktivitasnya kelihatan nih. Nah, kelihatan. Sudah ada huruf sambung ya, Muhammadun. Kalau kita salah putar Coach, misalkan seperti ini baca juga Muhammadun, tapi kaidahnya penulisannya salah karena tidak ketemu. Iya benar. Nah, jadi sekarang ada alat bantu media belajar yang memudahkan kita belajar mengenal huruf
membaca, menulis sekaligus menghafalkan sekaligus dalam satu aktivitas. Begitu, Coach. Iya. Semoga ini menjadi informasi juga buat kita bersama dan sangat senang sekali kalau kita bisa bersinergi, berkolaborasi bagaimana menghadirkan Al-Qur'an ya untuk orang-orang kita cintai. Setuju Coach, luar biasa. Nah, tadi selain kita tadi udah belajar banyak banget ya, mulai tadi ada beberapa metode fun active learning, kemudian tadi ada cara juga kita belajar menyenangkan untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, boleh dong nih sebelum kita tutup nih Coach, kira-kira 3 atau 3 pesan dari Coach Yusuf nih untuk kita semuanya yang nonton tentang fun active learning. Kita harus ngapain aja sih Coach? Oke. 3 poin. Baik, Coach Fikar dan teman-teman semuanya, 3 hal. Yang pertama, 1, kita harus open mind atau bahasa lainnya growth mindset ya. Kita miliki growth mindset. Kalau sekarang kita merasa sekarang kita stuck, coba kita silaturahmi lagi, banyak ngobrol sama teman-teman, berani mencoba dunia baru. Ya, berani mencoba, maksudnya gini, bertemu dengan orang baru, intinya bersilaturahmi deh. Ya, sehingga nanti kita akan banyak mendapatkan inputan, mendapatkan ilmu-ilmu dari teman-teman ataupun dari tidak hanya dari teman-teman ya, dari buku, dari artikel. Intinya kita open mind dulu. Ya, open mind, terbuka bahwa sekarang zaman sudah berubah, kita pun juga harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya kita harus punya start from inside to outside. Mulai dulu dari diri nih. Ketika kita ingin menampilkan, kita berbagi energi kebahagiaan, maka kita harus menjadi orang yang paling bahagia dulu. Ketika kita ingin memberikan contoh, misalkan kita ingin bagaimana anak kita pengen lebih senang belajar Al-Quran, kita pun juga harus mencintainya dulu, karena energinya pasti akan dirasakan, gitu ya. Faqid syai' la yu'ti. Nah, itu ada pepatah Arab tuh katanya Coach. Kalau kita nggak punya sesuatu, kita akan nggak pernah bisa memberi. Nah, yang ketiga, nah itu terus semangat untuk belajar minal lahdi ilal lahdi. Ya. Terus belajar sepanjang hayat kita, karena kita pasti akan bertumbuh. Ingat, kenapa ada masalah? Karena ilmu kita mentok. Masalah lebih besar daripada ilmu kita. Tapi kalau kita mengupgrade terus, insya Allah kita akan bisa menghadapi masalah itu dengan baik. Itu saja Coach. Mohon maaf lahir batin nih sharingnya. Luar biasa. Ini mencerahkan dan sekaligus menyadarkan saya ya bahwa ternyata barangkali tadi ya dengan saya juga pandemik ini ingin berbagi dan lain-lain, ternyata diingetin lagi, nggak sekedar lu harus membahagiakan dan tadi menebarkan keceriaan, tapi harus keceriaan itu harus dalam diri kita sendiri dulu, kebahagiaan dari diri kita kemudian kita sebarkan. Dan tentunya tadi diingetin lagi adalah jangan sampai nggak kebagian amal jariah dari orang-orang terdekat kita. Itu tuh nampol banget sih, jangan sampai kita ketinggalan momen itu ya, momen dimana kita bisa ngasih sesuatu ke anak-anak kita dengan baik, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena tadi ya amal jariah, ilmu yang bermanfaat itu kan yang nggak putus nanti sampai kita sudah nggak ada ya. Jadi pastikan nih teman-teman, ini nampar banget sih buat saya untuk ngingetin banget bahwasanya nih pastikan nih lagi PPKM lagi kan ya, kita stay di rumah, banyak di rumah, manfaatkan. Kita belajar Al-Quran bersama, belajar huruf hijaiyah bersama untuk teman-teman yang barangkali belum sempat atau barangkali lupa ya tentang tadi cara baca dan lain-lainnya. Yuk bareng-bareng hilangkan rasa malu, karena kalau nanti udah kita nggak ada ya malu dari mana, yang ada kita nyesal. So pastikan kita belajar Iqra dari awal lagi. Kalau mau sambil seru-seruan biar nggak ketahuan lagi kita belajar Iqra, ya tadi beli alat yang ya tadi ya, kita ada lampabet atau mau alat apapun bebas ya, nggak harus lampabet. Silakan teman-teman cari yang kayaknya sambil mainan bareng sama si kecil ya, sama kakak atau siapapun yang seru-seruan di rumah, anak-anak kita, keponakan kita,
tapi kita belajar bareng. Oke, ini huruf alif, ini huruf ba, tak, sampai kita nanti bisa tadi nyambung-nyambungin. Pastikan kita manfaatkan momen ini dengan baik, Masya manfaatkan Allah, Masya PPKM Allah. ini dengan baik, manfaatkan pandemik ini dengan baik, dengan fun Fun day day mix, mix ya. Jadi keren. pastikan kita senantiasa bahagia dan tentunya kita bisa memberikan, menebarkan manfaat ini dengan baik. Thank you banget Coach Sama-sama Yusuf. Coach Fikar, Mudah-mudahan tadi Amin. ya ilmu-ilmunya, sharing-sharingnya, pengalamannya bisa kita ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi ladang jariah buat Coach Yusuf dan keluarga. Amin. Amin, amin ya Allah. Oke Dan teman-teman, nah ini pas banget nih ya, sudah jam 10:07. Ini juga saatnya teman-teman ada gerakan hari ini ya, gerakan di mana kita berhenti sejenak, kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa tentunya, agar keadaan yang luar biasa yang sekarang kita hadapi ini, kita merenung dan kita tentunya panjatkan doa kepada semuanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, dan semuanya yang ada di Indonesia, dan tentunya untuk seluruh dunia, agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa memenangkan ujian ini dengan baik. Yuk, sebelum kita tutup, kita merenung sejenak, kita doa bersama-sama terlebih dahulu, Coach. Berdoa, kita mulai. Ya, selesai ini ya hening cipta ya, semuanya di jam 10:07 Insya ya. Allah. Ya kan ada gerakan bersama-sama ya di Indonesia, kita berdoa Amin, bersama amin. mengheningkan cipta tadi untuk mengingatkan kita sendiri, karena senantiasa kita diingatkan ya oleh orang-orang terdekat kita, oleh saudara-saudara kita, oleh rekan kerja kita, bahwasanya sekarang kesempatan untuk kita menikmati hidup, menikmati kesempatan yang luar biasa ini adalah rezeki yang paling harus kita syukuri sekarang ya. Tidak hanya sekedar rezeki berupa uang ya, berupa materi, tapi rezeki kita diberikan kesehatan ini sangat luar biasa. Jadi pastikan Amin, teman-teman amin. senantiasa bersyukur, dan tentunya bisa senantiasa memberikan semangat kepada teman-teman kita yang sedang berjuang, dan tetap bisa menghormati perbedaan-perbedaan pandangan di luar sana mengenai cara bagaimana kita bertahan hidup di era pandemi ini. So, pastikan kita tidak menghujat sana sini, kita berikan yang terbaik saja untuk kita, untuk keluarga kita dan teman-teman kita. Oke, terima kasih untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, dan kita nanti akan bertemu di sesi-sesi berikutnya tentunya. Nanti juga tadi sudah ada hal yang menarik yang belum sempat kita bahas nih ya bareng Coach Yusuf nih. Bagaimana tadi kalau kita stuck belajar, kita harus ngapain sih? Wah, jangan sampai kita menjadi orang yang stuck terus kemudian kita bingung mau ngapain. Nah, Betul mudah-mudahan nanti sekali. ada sesi berikutnya dengan Coach Yusuf ya. Mudah-mudahan Insya kita Allah, cari Coach. waktu lagi nih, karena kan Coach Yusuf masih banyak jadwal. Nah, mudah-mudahan nanti minggu depan kita ada sesi kedua bersama Coach Yusuf untuk tema berikutnya. Gimana caranya kita menjadi orang yang bisa tetap melesat, tetap elastis, dinamis ya, tidak stuck, kemudian kita menyerah. Oke, terima kasih, dan kita akan lanjut lagi di sesi Pandemic Podcast secara virtual bersama Rubberman di sesi berikutnya. Saya Fikar Rubberman, undur Thank you diri. again, Terima kasih Fikar. semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Thank you, thank you. Thank Oke, you kita close ya semuanya. Coach. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.